Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini sama Mas Ian. Sama saya lagi. Sama Mas Ian. Kita mau bahas Kamen Rider ya? Kamen Rider bukan? Kamen Rider, bajai hitam. Ini loh, ini. Ada keluaran terbaru dari MNC Akasa. di lini Akasa. Akasa itu kalau yang ngikutin komik itu level bisa dibilang level komiknya MNC. Level komiknya MNC. Jadi emang yang lebih dewasa. Tapi sensornya kadang-kadang keterlaluan. Iya, ngomongin sensor kita butuh satu konten. Oke, ini tuh judulnya Foto Detektif. Gak ada Kamen Ridernya aslinya. Buat orang-orang yang masih awam pasti nggak tahu apa itu foto detektif. Malah kalau buat orang awam malah mereka nggak ngerti kalau ini Kamen Rider. Beli aja. Nah, sebenarnya Foto Detektif itu kan, nah ini loh, ini ada buat teman-teman yang suka Kamen Rider, ini kan lambangnya double ya. Jadi bisa dibilang Foto Detektif itu sequelnya double kan ya? Bisa dibilang gitu nggak? Bener sequel langsung. Sequel kan ya? Kelanjutannya double langsung, dan ini langsung dipenai sama Riku Sanju. Riku Sanju itu penulis langsungnya si Kamen Rider double. Double sama Drive ya? Sama Drive. Bagus-bagus kan emang. Cocok. Di Indonesia tuh sebenarnya dia tuh bukan komik Kamen Rider pertama. Dulu banget itu ketika belum ada Alex Media, belum ada MNC, itu udah masih pakai Gramedia, itu ada Satria Baja Hitam. Ada Baja Hitam. Ingat nggak? Ingat cuma 4 volume nggak ya? 6. Oh, 6 volume. Komiknya kecil. Terus bajakannya ada Black Rider, Black Mask Rider. Ada bajakan. Iya, bajakannya kan tebel banget ya. Itu 7 volume bajakannya, Mas. Soalnya dipecah. Tapi itu kan zaman dulu banget ya, kita nggak ngerti itu laku atau enggak. Iya ya. Kayaknya laku sih. Kayaknya laku sih. Kalau soalnya sekarang langka banget sih. Banyak yang cari pasti sekarang. Banyak yang cari, mahal loh itu. Nah, kemudian tahun 2000 berapa itu? 2005 ya. 2005 setelah 2005 ya. Spirit ketika ya? Masih ada Shonen Max tuh ya. Ada Kamen Rider Spirit. Nah, kalau kalian penonton konten kami di Ruang Ngobrol pasti udah ngerti Kamen Rider Spirit, karena saya sama Mas Bagas udah sering banget bahas Spirit. Sayangnya tuh gak laku. Iya, soalnya kan sangat-sangat segmented, Soa banget dan nggak semua orang suka sama Soa. Makanya itu sebenarnya pas udah Spirit udah selesai, udah nggak lanjut tuh aku udah hopeless rasanya Mas Ian. Kayak gak bakal ada lagi deh Komik Kamen Rider yang terbit. Dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, MNC ngeposting ini dulu di yang ini diposting MNC itu dulu. Aku juga langsung anjir. Wah gila. Iki Sotaro. Gila, langsung anjir. Makanya. Langsung nge-hype, langsung beneran. Makanya kok bisa sih, maksudnya kok ngapain kamu nerbitin ini, maksudnya kita tahu lah ya komik Kamen Rider itu nggak banyak yang bagus. Nggak banyak yang bagus, nggak banyak yang suka. Nggak banyak dibicarakan juga. Nggak banyak dibicarakan, bener-bener segmented. Terus ngapain kamu ngambil ini? Gitu. Tapi buat kita yang seneng Kamen Rider ya, seneng banget kan ya, dapat akhirnya legal. Akhirnya bisa baca dengan legal. Formatnya oke pula. Harganya juga oke sih. 45 harganya. 45. Ini kenapa sih kok bisa terbit? Nah, ternyata Ustadz aku pas ngecek itu mau dapat anime. Iya, 50 tahun. Iya. Kamen Rider. Dari proyek 50 tahun Kamen Rider itu salah satunya ini. Kenapa kok ini aku juga nggak paham. Mungkin sih karena salah satu Rider pertama Neo Heisei paling yang sukses. Iya sih. Iya, dan juga bener juga sih. Dan itu kalau dipikir-pikir dia yang desainnya kan agak Soais. Balik bener-bener. Jadi konsep Soa masuk ke double. Iya, double itu kan kayak dia ingin mengembalikan Kamen Rider ke hitohnya istilahnya. Ke jalan belalang. Antena 2, mata bunder 2, pakai Slayer. Dulu kan walaupun Kabuto ya. Kabuto sempet belalang juga, tapi kan nggak ada selendang, nggak ada slayernya. Iya, makanya gitu double tuh, makanya mungkin kenapa dia dipilih. Soalnya kan selain ini seingatku tuh masih ada komik Kamen Rider itu sidekicknya Vice tuh siapa tuh? Kaisa. Pusaka ya, ada kan komik Kaisa. Ada Kuga juga. Ada. Kenapa kok nggak ini yang jadi anime? Kenapa kok ini? Ternyata ya bener juga sih kata Mas Ian. Bisa jadi karena itu. Oke, jadi itu sejarahnya kenapa ini terbit menurut kami. Terus ngomong-ngomong ini ceritanya gimana? Nah, kalau untuk cerita dia bener-bener direct sequel. Iya. Jadi untuk semua karakter-karakter yang muncul di seriesnya, bahkan pemeran figuran pun muncul di situ. Aku juga kaget, ini orang siapa? Oh ternyata di episode ini tuh pernah dikeluarin orang.
Jadi emang ini tuh fan service banget Fan ya. service ya sebagai Buat kita penggemar double sebagai ya. penggemar Kamen Rider apalagi double bener-bener Terutama double sih. Terutama double. aku seneng banget sih bacanya. Nah, ini yang Aku berbeda. fan Ini sama saya Mas Ian tuh berbeda. Mas Ian seneng banget. Saya enggak. Nah, Mas Ian seneng maksudnya kok selain ngomongin fan service-nya tuh, apa aja sih yang bikin ini bagus? Temanya, jadi temanya tuh udah kalau di Kamen Rider sesuai yang pernah kita tonton, dia beneran detektif tapi mungkin ada family oriented, child oriented. Jadi semua kasus-kasusnya tuh kayak yang kasus-kasus sepele dan lain sebagainya. Nah, waktu masuk di komiknya aku ngerasa, nah detektif tuh harusnya kayak gini. Kompleks Rider detektif ya. Rider detektif harusnya tuh kasusnya tuh yang kayak gini. Ada yang ada nuditinya, ada gore dan lain sebagainya. Aku seneng banget. Nah, iya maksudku Masuk. memang beneran kalau dilihat dari sudut pandang itu, dengan kata lain dia bisa dibilang itu beneran spiritual suksesor yang berhasil ya. Itu semacam apa yang pengen Riku Sanju tuliskan tapi nggak kesampaian. Dan untuk kita, dan untuk kita jadinya seneng loh. Untuk penggemar tua. Banyak lah. Ini detektif itu harusnya gini. Nah itu yang berbeda. Ini emang bagus ya kalau buat saya. Tapi saya bukan nggak suka pas baca itu kok yang ngedon. Ya. Karena ekspektasi, ya namanya juga Kamen Rider ya. Ekspektasi itu kan nggak semegah Spirit juga. Tapi minimal adegan aksinya banyak lah. Nah ini baru berubah episode chapter berapa? Dalam satu komik mungkin cuma 2 kali henshin kali ya? Iya, kalau di sini satu kali ya, di sini satu kali. Itu yang bikin aku bukan jelek, ini bagus. Aku suka misteri detektifnya bagus. Tapi ya elah. Jangan lupa kata ajaibnya. Iya makanya kemudian aku setelah selesai mikir, iya kenapa judulnya gak ada Kamen Rider? Futo detektif. Kalau judul asli Jepangnya kan ini Futo Tante. Tantai. Ya betul. Futo Tante. Iya, nggak ada Kamen Rider mana. Dulu pas MNC anu itu, aku kan protes tuh, termasuk yang protes. Ini kan komik Kamen Rider, kok nggak ada nama Kamen Ridernya? Nah, emang judulnya ternyata. Makanya, oh iya, dan memang benar. Ya ini komik detektif, bukan berarti bukan komik Kamen Rider, tapi elemennya lebih banyak di detektif. Crime-nya lebih kerasa. Nah setelah bisa berkompromi, aku baru bisa menikmati komik ini sih, menikmati. Ekspektasinya ditekan dikit. Tapi kalau secara overall sebagai penggemar Kamen Rider double sih? Iya, kalau penggemar double bagus karena Easter egg-nya banyak. Apa ya? Nostalgianya dapat banget. Iya, itu. Banget maksudnya. Nostalgianya banyak karakter yang si Shotaro itu kan punya informan ya. Oh ya, kayak yang Santa-chan itu keluar semua. Yang aku nggak nyangka itu si siapa Excel tuh keluar di sini di iya, volume pertama. Aku pikir juga bakal di episode berikutnya karena lah si Terry udah mungkin di sini. Tapi belum henshin sih, nggak masalah. Karena maksudnya setelah aku baca aku juga nggak expect bakal banyak tarungnya sih. Emang nggak banyak. Dan ini satu aku yang nggak struck itu gambarnya. Terlalu cewek ya? Kurang manly. Terlalu sojo ya? Maksudku, iya. Emang terlalu sojo. Shotaro itu kan supposedly manly ya? Sok manly. Iya, sok manly. Tapi rada manly sih. Emang rada manly, tapi sok manly. Dia tuh manly, aslinya sok manly. Tapi aslinya manly, cuman sifatnya aja jadi sok manly. Kalau kita bandingin sama terus setelahnya lah. Ya cuma 1-2 orang mungkin ya yang bisa nyamain manly. Iya, Shotaro bandingkan Philip juga kan? Iya, oke. Philip kan emang sisi femininnya double. Ya, nah itu dia yang maksudnya aku agak down dua hal itu sih. Ini kok actionnya kurang, yang kedua gambarnya aku nggak srek. Ya berarti kalau soal gambar kan masalah selera kan ya? Masalah selera itu by no means bukan salah bukunya. Tapi setelah bisa ngelewatin hurdle itu emang aku berani bilang kalau ini bagus. Berarti emang butuh waktu buat terbiasa dulu kan adaptasi dulu tuh sama gambarnya. Karena ya gambarnya nggak jelek. Bagus. Nggak jelek. Ini loh gambarnya kayak gini. Gambarnya nggak jelek, cuman nggak ekspektasi aja. Maksudku aku kan kebiasa baca Spirit Kamen ya. Rider harus maskulin ya gambarnya ya, sonen. Ini otak-otak Showa itu kayak gini. Otak-otak lama. Otak-otak Showa. Nah, jadi pada kesimpulannya itu komik ini selain kalau akhirnya setelah aku mikir kayak gitu, malah aku merasa komik ini bisa dibaca buat orang yang nggak ngerti Kamen Rider. Kenapa nih? Karena emang ini penekanannya ada di misteri. Oh, crime-nya ya. Penekanannya ada di misteri, terus berubahnya dikit, tarungnya dikit. Jadi orang yang nggak ngerti Kamen Rider tapi suka cerita misteri nggak bakal
nggak bakal terganggu. Tapi paling kaget ya kok tiba-tiba ada yang Kaget. bilang transform. Kaget ya karena tiba-tiba ada orang kebelah gini. Kaget. Soalnya di covernya nggak ada tanda-tanda dia Kamen Rider juga. Iya sama di sekali covernya nggak juga maksudku sebagai sebuah komik Kamen Rider ini kan aneh ya. Ini mana nggak ada. Ini nggak ada Kamen Rider. ada. Nggak ada Jadi sama emang sekali. dua orang ini detektif. Nah makanya kalau buat teman-teman yang suka genre detektif, pengen baca ini tapi takut lost karena Bingung. Kamen Rider, menurutku nggak ada masalah sih. Kalaupun emang nggak tahu, mungkin menurutku bakal googling dikit nggak apa-apa sih ya. Mungkin Googling biar dikit lebih ya? tahu lore-nya sih. Iya. Di kota foto tuh ada apa aja. Iya, bener sih, itu bisa. Tapi menurutku kayaknya nggak peduli juga nggak masalah. Nggak masalah walaupun Kayak nggak tahu kasus juga. FF kemarin itu kan juga Oh, orang ya nggak awam masalah. juga Itu malah lebih bisa menikmati. lebih bisa. Mungkin ini kalau penggemar Kamen Rider kayak saya bisa agak kecewa di awal. Kalau Masian malah bisa menikmati. Seneng banget tuh. Iya, jadi kan ada divisi seperti ini kan asik ya. Nah, yang orang awam menurutku malah bisa lebih menikmati. Jangan lupa besok ada form yang cuma ada yang muncul di komik. Tahu kan? Iya, udah Ada lihat. 2 form tambahan yang Itu nggak ada. nanti volume berapa tuh? Nggak tahu tuh. Yang jelas ada formnya si Philip bakal nambah 2. Oh, kita tunggu aja. MNC itu seingatku udah secure 3 volume. Oh iya. Loh, berarti udah lumayan jauh, no? Di Iya. Jepang volume 4 apa 5 ya? 5 5 kan ya? 5 kalau Iya, nggak salah. lumayan Jadi lah. kita oke lah semoga makanya harapannya sih laku ya. Semoga lah ya. Harapannya Jangan laku sampai karena pergi tengah jalan. nah, ngomongin laku atau nggak laku ada keluhan saya nih di MNC soal isinya ini. Kenapa? Oh, Terutama ini. Mereka itu kalau nyari susah ya. cari bagian apa nih? Ini loh. Ini loh. Oh, Transform ini loh. Maksudku ya buat berubah semua, itu ya. mending Henshin deh, mending tetap Henshin karena bagaimanapun tujuan utamanya pasarnya itu kan penggemar double, penggemar Kamen Rider khususnya penggemar double. Kalian bawa pakai orang-orang yang nonton Kamen Rider tuh sukanya Henshin, Ya. Kalaupun misalnya emang buat penonton awam, buat pembaca awam yang mending pakai berubah sekalian. mending pakai berubah Soalnya sekalian. lain pakai istilah bahasa Indonesia soalnya. Iya, heeh. Kayak hard boiled tadi, hard Nah. boilednya kan. Ya, itu keluhan kedua aku. Keluhan kedua aku. Ini tapi picky ya. Yang ini Picky picky gitu. aja. Mending pakai hard boiled deh, jangan pakai matang setengah matang. Soalnya istilah Inggris di Indonesiain, istilah Jepang di Inggrisin. Iya. Jadinya nggak aneh ini ya. Iya. Ini for your information aja ya. Di series itu kan Shotaro sering ngomongin aku hard boiled dan dia nggak pakai bahasa Jepang. Daripada pakai bahasa Inggris. Dia pakai hard bahasa boiled. Inggris hard boiled. Sama si Akiko kan komentarnya kamu tuh half boiled. Iya, kamu hard boiled, kamu setengah matang. Itu nggak salah terjemahannya, nggak enak dibaca aja buat kami yang Aneh. Soalnya kan kita kebiasaan nonton live actionnya kan udah kayak gitu. Jadi karena pasarnya ini tuh adalah penggemar double secara umum, secara khusus, ya sebisa mungkin kasih fan service juga ke kita. Harusnya ya. Pertahankan Soalnya Henshin. itu momen yang benar-benar ditunggu. Ini kapan nih Henshin? Kapan nih? Sekalinya Henshin? Henshin kok transform? Nah, aduh itu aku down banget sih. Aduh, fuck lah. Ini kalau belum kalau NMNC nonton nih kalau belum sempat diedit tolong volume 2 diubah nggak apa-apa. Iya. Pribadi sih bakal banyak yang seneng. Iya, dengan kalau Henshin. secara Yakin sih pribadi aku. aku yakin banyak yang Yakin sana banget. sih banyak. Karena aku juga ngelihat teman-teman di medsos banyak yang ngeluh soal transform ini sih. Transform. Terutama transform. Kalau hardware itu kan pikinya aku aja. Sama sih. Sama juga ya. Aneh-aneh soalnya, Aneh-aneh aneh, juga. aneh. Itu aja sih yang keluhannya sama sensor. Sensor Nah, ya. kalau Masian nggak masalah Nggak masalah katanya. sebenarnya. Walaupun aslinya penuh apa ya? Bener-bener aduh. Sensor- Sayang sih emang. Sensornya Ada tuh satu bagian yang kepotong. Sebenarnya sayang, tapi nggak mengganggu jalan cerita kalau menurutku. Iya, kalau aku dibandingkan potong gimana ya nyarinya? Volume berapa ya? Kebanyakan tuh awal-awalnya. Waktu mandi, jadi ada scene si cewek ini mandi. Susah ya. Susah. Tadi ketemu. Ada- Pokoknya ada mandi itu dipotong. Scene mandi kan bawahnya kepotong. Dipotong. Sayang sebenarnya. Kalau aku mending dikasih sinar dewa aja. Saya Daripada kepotong. Kayak Cahaya Bakemonogatari. ilahi. Bakemonogatari. Cahaya ilahi aja. Daripada dipotong tuh ganggu banget. ganggu sih. banget emang. Makanya itu aja sih keluhan saya. Nah, mungkin itu aja sih ya yang bisa kita omongkan soal ini. Buat teman-teman, tolong dibeli. Yang jelas sih ya, kalau Ini pesan layanan masyarakat. saran dari kita sih ini layak banget jadi layak koleksi. banget. Secara jangan fisik- cuma minjem, Secara fisik bagus. Wah, Harganya juga dengan fisik seperti ini harga 45.000 oke kok. nggak masalah sih. Gede juga loh dibandingin komik. Tebel. Kertasnya juga bagus. Iya ini. Oh iya, ada pembandingnya ya. Udah, aku bandingin sama komik koran, kertas koran. Ini aja. Oh iya.
Ini kan lebih gede nih, makanya secara fisik worth the money, secara cerita kalau kalian penggemar Kamen Rider beli, Gila. kalian penggemar double beli, Wajib lah. penggemar misteri beli, Penggemar double nggak baca. penggemar sayang komik banget. dicoba dulu, Ya, kalau penggemar komik kayaknya nggak buat dicoba semua dulu, orang dicoba sih kalau dulu. itu. Kalau cocok, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Oke itu aja sih ya. Mungkin kita ngomongin double udah cukup banyak ya. Lebih banyak fangirlingan ya, lebih banyak. Ya gimana, kangen sama double Iya kok. kangen sama double. Oke itu aja. Jangan lupa like, subscribe, terus komen kalau ada yang ditanyakan atau lagi pengen bahas komik apa. Kalau Kamen Rider Heisei mungkin banyak ngobrol sama Mas Ian nanti. Oke, saya Daris. Dan Ian, Bye bye. ciao.